Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah, ada wakilku. Siapa yang disiapkan menjadi wakil Allah di muka bumi? Manusia. Manusia yang mana? Manusia roh. Turunkan dia, diturunkan di muka bumi. Kita sekarang makhluk-makhluk rohaniah yang sedang dihadirkan di muka bumi. Dihadirkan, tetapi dimasukkan ke dalam tubuh, dimasukkan ke dalam badan. Tugasnya sebagai wakil Allah bertugas memelihara alam, memelihara bumi, jangan terjadi kerusakan, banjir, longsor. Bayangkan kalau kita dihadirkan, diturunkan berupa roh saja. Roh, rame-rame kita gentayangan tapi berupa roh saja. Susah kita bekerja. Bagaimana memelihara alam? Bagaimana menggali tanah, membuat dam, membuat saluran air untuk mencegah banjir longsor? Susah. Maka sebelum kita diturunkan dari tanah bumi, dibangunlah konstruksi fisik yang disebut basyar. Jadi yang disebut sebagai tubuh fisik biologis ini, biological being ini dalam bahasa Quran disebut basyar. Surat Shad ayat 71. Ayo baca sama-sama. Inni khaliqum basharam min tin. It is me, the creator of bashar, from soil. Adalah aku yang menjadi pencipta bashar dari tanah. Mana bashar? Ini tubuh fisik biologis, biological body. Ayat berikutnya, fa idza sawaituhu, ketika sudah kusempurnakan itu bashar, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku, kutiupkan salah satu dari roh-roh koleksiku. Nah, inilah the spiritual being, spiritual human being. Kita makhluk rohania dihadirkan di muka bumi, ditiupkan masuk ke dalam bashar. Jadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang dicipta dengan membawa mission, itu adalah manusia yang roh. The true self of human being adalah the spiritual being. Diri manusia yang hakiki, nafs yang sesungguhnya, nafs yang berwujud roh. Bashar, tubuh, itu hanya casingnya saja, cangkang. Dan nanti makin lama makin tua, bashar makin tua, lemah sakit-sakitan, bashar mati. Terutama setelah pada pensiun. Maka kita lihat banyak orang-orang tak lama setelah pensiun terus mati. Itu sebabnya di Indonesia karyawan-karyawan pekerja yang mau pensiun, untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Bukan masa persiapan pensiun. Ingat, Al-Quran membedakan antara mati dan wafat. Bisa dilihat di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42, surat Al-An'am ayat 6, ayat 60 dan 61. Disebut mati itu proses bashar. Ketika tubuh ini kehabisan energi, bioenergi habis, maka dia akan mati. Plak. Tapi ketika bashar mati, ruh dicabut dari ubun-ubun, ruh dikeluarkan. Ruh yang dikeluarkan dari bashar itu namanya wafat. Jadi beda mati dan wafat. Disebut mati adalah peristiwa bashariyah. Ketika biological being ini kehabisan, lack of bioenergy, kehabisan energi, dia mati. Begitu dia mati, the spiritual beingnya ditarik keluar, pull out, itu wafat. Itu bedanya mati dan wafat. Mati silahkan saja, bashar semua bakal mati, terkubur, busuk, mengalami decomposition, terurai, musnah. Mati yang musnah itu bashar, tetapi diri nafs kita yang rohaniah tidak mati, tidak musnah, tidak terurai. Kita tetap eksis.
melanjutkan kehidupan berikutnya di sisi Allah. Hidup yang hakiki, hidup yang sejati, hidup yang tak ada lagi dusta di antara kita. Itu. Baca surat Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wawunya wawu qasam. Wa nafsin, demi nafs, demi diri. Nafs yang mana? Diri yang mana? Diri yang berwujud ruh. Ruh bahasa Indonesianya jiwa. Jadi, the true self of human being is the spiritual being. Bahasa Arabnya ruh, Indonesianya jiwa. Inilah diri kita yang hakiki. Wa ma sawwaha, dan apa-apa yang menyempurnakannya. Oh, berarti dia belum sempurna. Betul. Dia adalah hakikat, tetapi dia belum sempurna. Kapan menjadi sempurna? Setelah Allah menyiapkan physical body, biological body, basar, lalu kita yang rohaniah dihadirkan masuk, sempurnalah kita. Kalau belum dimasukkan, belum sempurna. Karena itu saya tanya, bapak-bapak mau nggak punya istri rohnya saja, nggak ada basarnya? Seperti kawin sama dia orang Kidul loh, begitu. Ibu-ibu mau nggak punya suami, tapi rohnya sudah dipisahkan, sudah dikeluarkan? Ini suaminya ganteng nih, tapi sudah nggak ada rohnya. Mau nggak? Jadi hakikat manusia adalah the essence of human being, adalah the spiritual being, dan menjadi komplit kalau dia sedang dihadirkan masuk ke dalam basar. Ini sudah dua pelajarannya. Pertama, apa itu nafs dan hawa, dan yang kedua, hakikat nafs adalah nafs yang berwujud ruh. Kita lanjutkan. Ada orang yang tidak pandai menjaga dirinya, menjaga nafsnya, tidak pandai memelihara ruh atau jiwanya. Ruhnya dibiarkan kotor, ruhnya berisi marah, dendam, kecewa, benci, putus asa. Orang yang tidak pandai membersihkan ruh, maka ruhnya akan melemah. Dia punya diri, dia punya spirit, akan melemah. Dan kalau spiritnya, spirituality-nya, ruhnya, jiwanya melemah, maka dia akan dikuasai oleh al-hawa. Dia menjadi doyan makan, makan ini, makan itu, semua dimakan. Kawin sana, kawin sini. Dia dikuasai oleh hawa. Semakin dia dikuasai oleh hawa, dia gampang marah, tapi doyan tidur, doyan makan, doyan kawin. Makin dia dikuasai hawa, makin lemah, maka dia dengan mudah dikuasai oleh yang satu ini. Gambar apa ini? Gambar apa? Sekian puluh orang yang hadir, sekian puluh orang. Barangkali cuma 5-6 orang saja yang menyebut itu gambar setan. Karena memang cuma 5 orang itulah yang kenal, yang lain nggak kenal. Jangan-jangan teman ya. Oh Pak, saya kenal karena itu musuh saya Pak. Oke, baiklah. Ketika nafs atau diri yang lemah dikuasai oleh hawa, yang sudah lemah ini, the way spirit being dominated by al-hawa, being penetrated by the satan, maka nafs ini menjadi disebut nafsul ammarah. Ammarah masuk ke bahasa Indonesia menjadi amarah, dan di bahasa Indonesia amarah diartikan marah-marah yang sangat. Keliru. Bukan. Amarah itu berasal dari kata amarah. Amarah itu memerintah, menyuruh. Nafs amarah, diri yang nyuruh-nyuruh, diri yang memerintah-perintah. Kepengen ini, kepengen itu, kepengen begini, kepengen begitu, beli, miliki, kuasai, ambil alih, kejar, taklukkan, capai, take over. Nah, jadi diri yang memiliki
keinginan-keinginan di luar batas. Greedy, rakus, serakah, tomak, kepengen ini, kepengen itu. Lihat iklan, wah ini sabun mandi para artis bintang film, cantik-cantik, beli sabun supaya cantik seperti bintang film. Lihat lagi iklan, wah ini sabun mandi yang bikin awet muda, nah, beli lagi. Semua merek sabun dibeli dan tetap tidak secantik bintang film. Korban iklan. Nafsu amarah. Jadi amarah ini bukan marah-marah. Amarah itu berkeinginan di luar batas. Semua dimakan, tidak peduli dengan cara yang halal atau haram. Gaya hidupnya 3 hal: halal, haram, hantam. Akhirnya dipanggil oleh KPK. Begitu mulai dipanggil oleh KPK, diperiksa. Tenang, kata temannya, kamu kan diperiksa hanya cuma sebagai saksi saja. Masalahnya ada orang yang diperiksa oleh KPK sebagai saksi, begitu selesai naik status jadi tersangka. Hati-hati. Karena itu bapak-bapak yang suka menjadi saksi dalam pernikahan, hati-hati. Dari saksi bisa naik jadi tersangka juga. Oke. Nafs amarah sudah dipanggil oleh KPK, langsung dia berangkat umroh. Dia bertobat, nangis di depan Ka'bah, dia menyesali diri. Nafs diri yang penuh sesal, itulah yang disebut dengan nafsul lawwamah. Lawwamah berasal dari kata lama. Lama atau lawama itu artinya mencerca diri, nyalah-nyalahi diri. Orang kalau lagi tobat, ya Allah, mohon ampun ya Allah, terus kamu sih dulu enggak sabaran. Kamu sih dulu salah. Karir 30 tahun bekerja sudah bagus, kenapa menjelang pensiun kamu ikut-ikutan bikin SPJ fiktif? Kenapa kamu ikut-ikutan korupsi? Nah, dia mencerca diri, menyalah-nyalahi diri. Kamu sih dulu nggak dengar nasihat istrimu. Istrimu kan sudah bilang nggak usah mas. Kamu sih, nah ini mencerca diri, menyalah-nyalahi diri, sedang penuh sesal. Karena dia bertobat penuh sesal, akhirnya tobatnya diterima. Semua rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah ditarik oleh Allah dan diberikan ketentraman. Saat itulah dia menjadi nafsul mutmainnah. Begitu menjadi nafsul mutmainnah, the spiritual power, rohnya, jiwanya menguat kembali. Dan karena dia menguat kembali, dia mampu untuk menghadang, mengendalikan al-hawa. Dan kalau sudah pas di sini, datang utusan Allah Israel, maka malaikat Israel akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs yang mutmainnah, wahai diri yang sudah mencapai kematangan, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Yang bahayanya ketika masih nafsul ammarah sudah dipanggil. Baik. Demikian sudah poin ke berapa itu? Kedua.